Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Sebelumnya ayo kita doakan bersama kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat-solawat saudara-saudara kita semua berdasarkan kemampuannya masing-masing, berdasarkan caranya masing-masing dalam mendukung channel dakwah ini, Gusti Allah jadikan catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan dari viewer-viewerku semua. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan atas kalian semua. Sebelumnya aku ucapkan permohonan maaf ya, kenapa kemarin jam 5 petang tidak mengunggah topik kajian ya, karena malamnya itu ba'da maghrib aku diundang oleh bosnya Ayah Sophia ya, di channel Ayah Sophia untuk memberikan sedikit wawasan lah ya, dengan format yang santai, yang tidak serius bersama dua narasumber lainnya ya. Dan itu disiarkan secara live ya, secara live, dan sudah menjadi sebuah rencana itu akan disiarkan langsung di dua channel. Makanya aku tidak mengunggah kajian kemarin ya. Seharusnya kemarin kita melanjutkan seri kedua tentang sebuah jawaban yang diminta oleh yang meminta. Katanya ada nggak dalil larangan mengatakan haram di hari Natal itu ya. Insya Allah nanti sore kalau nggak ada halangan ya, insya Allah, dan waktunya ada nanti sore, coba kita lihat dulu ya, kalau bisa kita unggah. Tapi rencana tinggal rencana karena ada kekuasaan teknik yang nggak bisa ditawar. Setelah kita sounding menjadi dua ya, disiarkan lewat channel Ayah Sophia dan lewat channelnya Gus Beti, channel kita ini ya, Subanditi Sukoco. Itu apa ya, seperti yang kalian saksikan, videonya itu tersendat-sendat, sering terpotong-potong ya, sering terpotong-potong. Katanya teknisinya itu karena sinyalnya kurang kuat atau gimana gitu lah. Jadi intinya gangguannya di signal yang tidak mendukung. Maka kalau yang kalian lihat itu terpotong-potong, lompat-lompat, mohon dimaklumi karena ya seperti tadi itu yang aku bilang, signalnya itu tidak mensupport untuk dua channel sekaligus. Jadi perlu ada tata ulang kembali ya, perbaikan kembali begitu. Dan akhirnya ya channel yang di Gus Beti tidak dilanjutkan. Seperti yang kalian tahu ya, kita menggunakan satu channel saja di Ayah Sophia. Itu pun ternyata di tengah perjalanan itu sempat macet juga. Akhirnya kita istirahat sejenak, setelah kembali normal baru kita mulai lagi gitu. Jadi itu sebabnya kenapa tadi malam tidak ada unggahan ya. Biasanya kan jam 5 sore kita unggah itu, finish di maghrib, sehingga pada maghrib bisa kalian saksikan gitu. Oke, pagi yang cerah ya, semoga kalian juga semua cerah di hari libur, bisa berkumpul bersama keluarga, atau kalian juga sedang jalan-jalan berwisata. Monggo-monggo saja, cuman aku mau memesankan, jangan lupa ketika waktu sholat masuk ya, mampirlah ke masjid sejenak ya. Mungkin dalam perjalanan, di dalam mobil, begitu masuk waktu sholat, singgah atau mampirlah sejenak.
untuk sholat ya. Setelah itu monggo silahkan mau dilanjut perjalanan atau mau apa biasanya. Kalau perjalanan itu biasanya nggak ketinggalan kulinernya ya. Monggo silakan saja. Yang penting jangan lupa sholat, itu pesanku. Sebentar, coffee morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita unggah tentang, lupa aku judulnya ya. Juga dalam format seperti ini, tidak di papan tulis, itu tentang Jum'ah ya. Tentang Jumat. Oh ya, hari Jumat itu hari raya kita, hari Natal bukan hari raya kita. Itu tajuknya ya. Kalau aku baca nih, makanya jangan khawatir untuk viewer-viewerku semua ya. Aku tetap perhatikan komen-komen kalian. Tapi kan kalau semuanya harus aku tanggapi tentunya di luar kemampuanku ya. Karena ada kesibukan-kesibukan tertentu yang itu harus berbagi waktu ya. Makanya aku memilih dan memilah mana yang harus diberi tanggapan ya. Dari komen-komen yang masuk, yang ada di tajuk itu, aku memberikan kesimpulan ada lost message. Ada message, ada yang hilang, ada pesan hilang yang tidak tertangkap oleh kalian semua. Ya, memang sih di situ menjelaskan bahwa hari Jum'ah itu Id. Hari raya kita itu kan menu utamanya, tapi ada behind screen-nya yang itu juga sangat-sangat perlu sekali. Makanya aku kupas ya, meskipun itu tidak mengkupas tuntas, hanya men-trigger kalian untuk berpikir ya. Dan pesan itu tidak kalian tangkap atau memang kalian tidak mampu untuk menangkapnya. Aku tidak tahu. Tapi kalau aku lihat dari komen-komen kalian, lost contact, lost message ya. Jadi mungkin belum mengerti gitu ya. Side effect yang aku sampaikan itu, makanya kemarin sudah aku bikin sebuah constraint, batasan, karena itu pikih ya. Supaya tidak ada lagi nanti saling apa ya, saling menyalahkan, kira-kira begitulah ya. Artinya berbesar hati untuk berbeda lah, karena ini fikih gitu. Intinya kan dari kajian-kajian itu kan aku menjelaskan, setelah aku memberikan wawasan kepada kalian bahwa sholat hari Jumat itu adalah hari raya, adalah berikutnya bahwa di hari Jumat itu ada kewajiban sholat Id, yaitu di Yaumil Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah itu sholat Id, seperti sholat Idul Fitri ya. Seperti sholat Idul Adha. Dan ketiga, sholat ini satu paket, sama-sama sholat Id. Makanya dia bisa saling merukso. Ya, paham ya? Berikutnya, nih hati-hati nih. Aku men-trigger kalian, ya. Aku mengusik kemapanan pemahaman kalian yang selama ini kalian pakai. Aku lari ke surat An-Nisa 103 bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Artinya masing-masing sholat itu ada waktunya, masing-masing waktu ada sholatnya. Sholat Idul Jum'ah tidak boleh kamu lakukan di Idul Isnain. Karena, sorry, Yaumul Isnain ya. Bukan Idul Isnain itu tidak ada. Ada Idul Jumat, Idul Fitri, Idul Adha ya. Adapun idul yang lain itu privasi kalian lah ya. Misalkan kalian hari ini
ada sesuatu yang berkesan dalam hidup kalian sehingga itu menjadi hari besar bagi kalian. Misalkan dulu nggak mau sholat, setelah mendapatkan pencerahan mau sholat, kalian anggap hijrah dari ketidak sholat ke sholat itu menjadi hari raya kalian, hari besar kalian, itu monggo-monggo, itu sifatnya privasi, tidak ada masalah ya. Oke, jadi hari Jumat, Yaumul Jumat itu ada sholatnya. Ya sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan di Yaumul Isnain, Sulatsa, Arba, tidak bisa. Sudah terikat di surat An-Nisa 103 itu bahwa sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Kan begitu. Sholat yang 5 itu juga punya waktu tersendiri. Dan sholat 5 dengan sholat Jum'ah itu beda kelompoknya. Sholat Jum'ah itu kelompok sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Kenapa ada ayat bisa saling merukso? Karena itu satu paket, satu kelompok. Yang khomsah sholawatin itu beda kelompok loh. Ya. Sekarang gini aja lah supaya kalian ngerti yang aku maksud. Kenapa sih kalian kalau hari Jumat itu tidak sholat duhur? Wes, gitu aja intinya. Coba kamu pikirkan. Kenapa? Ya. Padahal itu beda. Kamu satu kali tidak sholat duhur, satu kali tidak sholat yang 5 waktu itu dengan alasan yang tidak dibenarkan kecuali ada alasan syar'i, duhur ya. Kita ambil contoh duhur ya, karena duhur yang akan menjadi komparasi. Tentunya sama aja semuanya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 ini kalau kamu tinggalkan secara sengaja tanpa ada alasan syar'i, maka jatuhnya kafir. Jatuhnya kafir. Kalau sholat Jumat tidak. Sholat Jum'ah itu baru ketiga kalinya jatuhnya vonis kafir. Jadi dari sini aja tidak setara dia. Kalau kita belajar teknis, aku kemarin jelaskan dengan IC. Ketika kita mau dandanin TV kita yang rusak. Kalau secara hukum itu juga begitu. Ini secara hukum itu tidak apple to apple. Tidak bisa dikomparasi. Dua ini tidak. Karena memang bukan bagiannya. Gitu loh. Ya, karena memang bukan lain ini. Yang herannya lagi selalu dipermasalahkan kenapa Jumat dengan duhur, kenapa Jumat dengan asar enggak. Padahal asar itu masih yaumil Jum'ah. Gitu loh. Ya, makanya otaknya itu dikasih menu ya, banyak makan buah, ikan laut, bergizi jadi supaya cerdas. Jadi kalau aku ngomong kalian ngerti gitu loh. Kalau kemarin lost contact nggak ada yang ngerti itu. Maka sekarang aku tegaskan seperti itu ya. Itu aku sekarang merangsang otakmu untuk berpikir kenapa? Kalau aku jelaskan positioningku, aku menjalankan semuanya karena semuanya sama-sama diperintahkan. Ketika masuk waktu Jum'ah, aku ya sholat Jum'ah. Waktu masuk duhur, aku sholat duhur. Masuk asar ya sholat asar. Jum'ah dan duhur itu tidak bisa merukso. Hadisnya nggak ada. Kamu cari, kalau ada kasihkan aku. Tapi Jum'ah dengan Idul Fitri, dengan Idul Adha itu bisa merukso. Karena satu paket. Kemarin sudah aku jelaskan ayatnya. Ini kan kalian lost message semua, nggak ada yang tahu. Makanya kalau dikasih penjelasan itu perhatikan supaya ngerti gitu. Ya. Oke. Terus masalah hari, kemarin ada dijelaskan oleh saudara kita tentang Sab'ah itu dia bilang istirahat bukan 7 gitu. Dan dia dia ajukan secara huruf ya. Jadi per huruf itu dia bedah. Itu bagus dan argumentasi itu kuat. Dan aku setuju dan aku ucapkan terima kasih, aku bagus ya. Tapi walaupun demikian aku masih berpikir karena ada kesamaan antara 7 dan istirahat. Meskipun kalau dibedah secara huruf per huruf itu beda ya. Seperti kemarin sudah kita jelaskan. Jadi sebetulnya Sab'ah itu menjelaskan tentang 7 atau menjelaskan tentang istirahat. Karena apa? Istirahatnya di hari ke-7, di hari ke-7 itu istirahat. Ya, ini yang mana? Meskipun secara bahasa lebih kuat itu istirahat. Tapi ya nanti dulu dong. Ya.
Karena itu tempo itu, ya, tempo itu, ya. Apakah ketujuh? Karena hari ketujuh itu dia istirahat. Apakah istirahat? Karena istirahatnya di hari ketujuh, gitu, ya. Jadi ada dua alternatif yang itu menarik. Tapi masukan dari saudara kita itu bagus, ya, dan aku ucapkan terima kasih. Gitu. Oke, sekarang aku akan menjawab. Ini ada apa namanya ini, WA masuk, ya, dari saudara kita. Dia bilang begini, Assalamualaikum Gus, saya viewer baru dari channel Gus Beti. Dari video-video di channel Gus Beti, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dan pencerahan yang bermanfaat. Alhamdulillah, ya. Ini namanya Kang Mas SW, ya. Alhamdulillah Mas, kalau panjenengan mendapatkan pencerahan lewat channel ini, dan itu sesuatu yang excellent, ya, yang istimewa, yang bagus, yang baik, dan aku juga berdoa semoga, ya, kebaikan-kebaikan itu juga tidak hanya tercurahkan kepada Gus Beti saja balasannya, tapi dicurahkan juga kepada semua yang telah bersolawat pada channel ini, baik yang lewat infak dakwah walaupun yang lewat no skip, no unduh, itu apa namanya, no download, gitu, ya. Oke, semoga untuk Anda juga kebaikan itu tercurahkan. Terus begini katanya, saya tersenyum ketika sampean bilang bulan ini pendapatan dari AdSense YouTube lagi belum capai target, tetapi semangat berdakwah, gitu. Jadi begini loh Mas, ya. Sesuatu itu, kita mau melakukan sesuatu itu kita tetapkan dulu tujuan utamanya apa. Baru tujuan keduanya itu mengikuti, gitu. Channel ini itu tahu, kalau jenengan tanya kepada Mas yang di Kolaka Timur yang kerja di pertambangan itu tahu. Itu viewer senior kita. Terus Mas MX, gitu, ya, mantan titik-titik itu, ya. Nggak enak nanti aku sebutkan kalau nama lengkapnya, ya. Terus Mbak siapa itu? Itu rumahnya Surabaya katanya. Terus ada beberapa yang senior. Mereka tahu bagaimana channel ini berjalan merangkak dan begitu tertatih-tatih. Mereka tahu karena mereka orang lama di channel ini. Dulu viewernya itu 50, bukan viewer, subscribe. Subscribe-nya itu dulu 50 dan ke 100 itu perlu waktu panjang. Ya. Perlu waktu panjang. Aku terima kasih untuk viewer kita yang di Kolaka Timur itu, ya, yang bekerja di perusahaan tambang. Itu doanya terkabulkan, semoga bisa 5.000. Akhirnya alhamdulillah. Tapi itu prosesnya panjang Mas. Bisa mencapai 5.000 viewer. Ya. Itu aku sampaikan supaya sampean tahu Mas. Viewer ini, ya, itu tertatih-tatih. Subscribe-nya tertatih-tatih, ya. Dari mulai puluhan, ratusan, tertatih-tatih. Akhirnya subscribe-nya bisa ke 5.000 dulu, ya. Itu Mas yang di Kolaka Timur itu yang memperhatikan, ya. Dan sekarang ada Mas satunya, siapa yang memperhatikan itu juga. Dan peningkatan subscribe-nya itu per bulannya itu 100 ribuan. Ini sudah 26 mau ke 27 ribu. Ya, kita bersyukur. Tetapi korelasi itu nggak linear dengan viewernya. Yang ini masih jadi masalah. Kenapa viewernya hanya bergerak di 1.000, dan itu pun kita untuk langsung 1.000 itu nggak bisa, perlu waktu sekian jam. Ya. Dari itu semua, ya, aku sampaikan ke jenengan itu, ya.
Power ini channel ini pernah disarankan oleh sahabatku itu untuk ditutup saja. Karena tidak prospek katanya. Karena lambat, artinya secara kontribusi juga sulit diharapkan gitu. Dan ketika disuruh menutup channel ini, aku senyum saja. Gitu. Artinya ya tidak aku tolak, tidak aku iakan, aku senyum saja. Tetapi aku sudah berpatokan, tidak pernah akan aku tutup channel ini. Kalau kami di Sumatera, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Gitu loh. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena aku mau masuk ke channel ini, mau bikin channel ini, aku sudah patok. Tujuan utamanya apa? Dakwah. Tujuan yang lain itu mengikuti. Dan aku tidak munafik. Aku manusia. Aku juga perlu duit. Nggak ada makan siang yang gratis. Tetapi itu menjadi second land. Ya. Tapi first land-nya dakwah. Maka dari itu channel ini nggak aku tutup. Dan alhamdulillah sekarang sudah cukup menggembirakan meskipun viewernya ya masih seperti itu ya. Tapi subscribe-nya cukup menggembirakan. Ini aku lihat sudah 26,7 ribu. Coba. Menggembirakan. Ya. Jadi kenapa bisa begitu? Seperti komentar sampean. Kenapa aku tetap semangat? Karena memang tujuannya dakwah. Pertarungan kita sekarang itu tidak hanya pertarungan di dunia nyata, di dunia maya juga harus kita ambil. Kalau kita tinggalkan habis nanti. Gitu loh. Ya. Masalah kalau masalah penderitaan itu aku sudah asam garam, Mas. Ya. Alhamdulillah itu istriku itu wanita tangguh untuk menghadapi penderitaan. Ya. Jadi masalah penderitaan hidup nantilah gampang kita diskusikan, kita ceritakan, kita sama-sama ambil hikmahnya dalam waktu yang tertentu nanti ya, momennya yang pas gitu ya. Cuman pesanku gini loh ya, kalau kamu terjun dalam dunia dakwah, kamu membela Dinullah, terus jangan ada dalam otakmu kalau kamu sudah membela Dinullah terus kamu hidup seperti orang berlari di jalan tol, semuanya terpenuhi. Ya. Apa yang kamu mau dikasih. Enggak begitu. Ya. Karena Al-Quran bilang, apakah kamu akan masuk surga kalau kamu belum diuji? Gitu. Jadi jangan ada pikiran, kalau saya membela Dinullah, saya dakwah, maka semua kebutuhan kehidupan saya selesai sudah. Ini ada, itu ada, rumah ada, mobil ada, ini kebun ada, di situ ada. Oh, tidak begitu, Mas. Tapi kalaupun ada yang begitu ya alhamdulillah. Kalau yang tidak begitu jangan putus asa. Karena memang tidak ada jaminan kalau orang berdakwah terus kehidupan ekonominya mapan. Kalaupun ada ya alhamdulillah, tidak ada gitu. Jadi itu tadi, kenapa aku tetap bersemangat? Karena Fishland-nya aku terjun ke channel ini memang untuk dakwah, tetapi tidak menutup kemungkinan yang second land-nya ya memang kan tidak ada makan siang yang gratis gitu loh. Artinya ketika second land itu tidak seperti yang kita harapkan secara kontribusi ya, paling tidak Fishland-nya dakwahnya sampai, dan nanti biar Allah lah yang menentukan yang lain-lainnya begitu ya. Begitu Mas ya. Begitu. Berikutnya saya bersolawat channel Gus Bekti dengan sedikit memberikan infak dakwah. Oke, alhamdulillah Mas ya, sudah saya terima dan semoga infak dakwah yang panjenengan transfer menjadi amal soleh panjenengan dan keluarga ya. Matur nuwun. Iya. Di komentar itu ada yang minta dijelaskan tentang sodako yang dikaitkan dengan ustadz yang lagi bermasalah ya. Itu gini Mas ya, sampai tonton dulu, kita kemarin sudah bahas tapi itu tidak khusus, tapi dia umum ya. Judulnya
susu onta cap babi ya. Sampean lihat dulu di situ ya. Susu onta cap babi ya, tentang di situ aku jelaskan ya. Tapi kalau misalkan nanti masih perlu penjelasan lain ya, ya oke lah. Cuman dalam satu pemikiran yang kalian harus paham, kita tidak bicarakan orangnya, tapi kita bicarakan masalahnya supaya masalah itu tidak terulang lagi menimpa kita ya. Nanti kita lihat aktu Mas, apakah perlu kita kaji lagi. Tetapi setidaknya untuk sementara kalian atau Mas tonton dulu susu babi cap onta. Ketik susu babi cap onta, nanti keluar itu ya, kalian tonton dulu. Tetap semangat begini. Nah ini dia. Infak tahu ya Mas ya, infak itu dia bersifat universal, umum ya. Nanti ada sodako, ada zakat yang kemarin kita sudah jelaskan itu ya. Oke, Gus mohon pencerahan bagaimana caranya kita merayakan hari kelahiran kita dengan berpuasa, sedang hari lahir kita jatuh pada hari Jum'ah. Setelah saya menonton video sampean yang berjudul Idul Jum'ah adalah hari raya kita. Sedang setahu saya pada saat Idul Id kita dilarang untuk berpuasa. Mohon pencerahannya. Yang puasa Senin Kemis itu bagaimana ya Gus? Matur suwun Gus atas jawabannya. Oke, coba aku akan urai satu-satu. Aku awali dari bawah dulu ya, nanti kita naik ke atas, jadi berputar ini. Senin Kemis itu dalam Mas, itu masih terbuka untuk kita diskusikan. Karena ada yang memahami Senin Kemis itu seolah-olah satu paket. Senin dan Kemis gitu loh. Terus bagaimana kok kita puasa Seninnya saja atau Kemisnya saja gitu. Ya, karena hadis-hadis tentang puasa ini juga banyak Mas, hadis-hadis tentang puasa ini ya. Yang ada dalam benak publik, benak mainstream itu Senin Kemis itu menjadi puasa satu paket. Ya. Apakah benar demikian? Itu menarik untuk kita kaji lagi. Terus berikutnya, oleh sebab apa puasa hari Senin itu jarang orang yang tahu. Nah, jadi mencontoh dan meniru itu beda Mas. Kalau mencontoh dia ambil substansinya, baru ada hal-hal yang dia sesuaikan berdasarkan dia. Kalau meniru itu dia tidak tahu sebab musababnya, dia lakukan saja. Gitu ya. Tidak ada penyelesaian ya. Itu namanya meniru. Kalau mencontoh tidak, dia menggunakan logiknya dia. Substansi dari sebuah permasalahan dia ambil, dia sesuaikan dengan kondisi dia. Kalau meniru enggak, apa adanya dia ambil tanpa disesuaikan lagi. Dan biasanya orang meniru itu dia tidak tahu duduk permasalahannya. Begitu, ya. Oke. Sekarang aku jawab tentang puasanya ya. Bagaimana kalau lahirnya hari Jum'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku baca pelan-pelan ya, semoga bisa dipahami karena kita enggak bersanding dengan papan tulis ya, supaya kesannya tidak terlalu serius terus ya. Maka judul kajian kita tajuknya adalah puasa di hari dalam kurung kelahiran Jum'ah ya. Pijakannya, starting poinnya itu dari sini Mas. Puasa kelahiran ya. Kalau di Jawa itu biasanya disebut puasa neton ya. Aku kan sudah bilang kemarin, kita ndak ada ulang tahun tuh, ndak ada, adanya ulang hari, cara mensyukuri kelahiran kita. Jadi ajarkan tuh kepada anakmu, istrimu ya, kalau minta ulang tahun ndak ada. Nabi kita tidak mengajarkan seperti itu. Yang ada ulang hari. Ya, jadi setiap pekan kita kan lahir di antara hari-hari yang 7 itu dalam satu pekan. Ya. Ini hadisnya dari Abu Qatadah ya.
Riwayatnya oleh Muslim. Begini. Abu Qatadah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku diutus serta Al-Quran diturunkan kepadaku. Jadi kenapa nanti ada lagi redaksi begini, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Itu dijawab Kanjeng Nabi itu, karena hari Senin itu aku dilahirkan, dan ada penjelasan berikutnya. Ada yang begitu redaksinya ya. Kalau ini redaksinya simpel sekali. Abu Qatadah berkata, ya perhatikan, aku baca pelan-pelan karena nggak ada papan tulis ya. Rasulullah SAW itu ya ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, hari itu aku dilahirkan, hari itu aku diutus, hari itu Al-Quran diturunkan padaku. Diutus itu artinya ya diwisuda menjadi nabi, menjadi guru untuk kita. Ya, jadi ada tiga peristiwa dalam satu hari yang bernama Isnain atau Senin. Yang kita mau bidik adalah kelahiran. Jadi aku dilahirkan, ya. Ya karena ketiga itu dalam satu waktu yang sama, yaitu Isnain, maka puasa Senin itu mengandung tiga itu tadi. Tapi kita kan bukan yang diutus sebagai mana nabi. Kita juga kan tidak menerima Al-Quran sebagaimana nabi. Maka yang kita bidik adalah aku dilahirkan, karena kita sebagaimana nabi. Nabi dilahirkan dan kita dilahirkan. Jadi sama. Karena nabi itu manusia, ya. Semua nabi itu, Kanjeng Nabi Isa itu ya manusia gitu. Ya dilahirkan. Setiap yang dilahirkan itu manusia gitu loh. Jadi kalau kamu bingung membedakan manusia mana, Allah mana, itu lihat aja dia dilahirkan enggak. Itu logika sederhana lah, ya. Yang enggak harus sekolah Alkitab, nggak harus ya. Pokoknya otaknya waras itu ngerti lah. Yang dilahirkan itu pasti manusia, dia pasti imanen, tidak transenden gitu loh, ya. Tidak transenden. Kanjeng Nabi Isa itu dilahirkan, jadi jelas dia itu manusia, ya, karena dilahirkan. Oke. Yang kita ambil ini dilahirkan karena sama, Nabi dilahirkan, kita dilahirkan. Yang tentang diutus tidak kita ambil karena memang kita tidak diutus sebagaimana Nabi menjadi utusan, ya. Kita tidak menerima Al-Quran sebagaimana Al-Quran diwahyukan kepada Nabi, ya. Oke, dilahirkan. Jadi intinya pada hari Senin itu Kanjeng Nabi mensyukuri kelahirannya yang bertepatan harinya Isnain. Ya. Dari sini kita bisa tarik yang dipuasai Kanjeng Nabi itu bukan Isnainnya loh ya. Nah, ini hati-hati ini. Yang dipuasai Kanjeng Nabi itu hari kelahirannya yang bertepatan hari Isnain. Nah, ini aku ngajarkan pada kamu mencontoh bukan meniru. Kalau meniru kamu tidak tahu duduk permasalahannya, kamu lakukan saja. Ya. Tapi kalau mencontoh dia tahu duduk permasalahannya. Nah sekarang ambil contoh aku. Aku lahir hari Selasa. Maka ketika aku mengikuti Kanjeng Nabiku sebagaimana beliau menjelaskan, ketika aku mau mensyukuri hari kelahiranku, aku berpuasa di hari Selasa. Gitu loh. Seandainya aku dilahirkan di hari Khomsa, Kamis, ya aku berpuasa di hari Kamis. Seandainya Sabah, ya di hari Sabtu. Itu Mas ya. Sekali lagi aku ulangi. Yang dipuasai itu bukan Isnainnya, bukan Sulasanya, bukan Khomsanya, ya. Tapi hari lahirnya. Tinggal nanti kita itu lahirnya di hari apa. Nah, itu namanya mencontoh, dia tahu duduk permasalahannya. Nabi hari Senin, maka hari Senin itulah Nabi berpuasa gitu ya. Oke.
Intinya di sini satu kerangka berpikir lewat periwayatan yang disampaikan Abu Qatadah ya, dikompilasi oleh Muslim, kita dapatkan puasa kelahiran, penjelasannya sudah. Oke, sekarang dalil yang kedua. Jum'ah hari Id ya. Jadi Jum'ah itu hari raya. Dan setiap hari raya, setiap Id ya, itu kita tidak dibolehkan berpuasa. Baru satu hari setelahnya boleh. Maka kita ambil contoh Idul Fitri ya, itu jatuhnya 1 Syawal. Maka 1 Syawal itu kita tidak boleh berpuasa. Nanti kalau mau puasa sunnah yang 6 hari itu baru di 2 Syawalnya. Ya. Kalau puasa sunnah 6 hari itu, puasa Syawal itu boleh 6 hari terus, boleh 6 hari putus-putus selama dia dalam bulan Syawal. Itu monggo dipilih. Bebas-bebas saja ya. Jadi kalau ada 2 pendapat yang seperti itu, ada yang puasa Syawal langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Ada yang 1 sekarang puasa, besok tidak, terus besok puasa lagi, tidak lagi. Itu bukan bertentangan, tapi memang keduanya itu boleh. Ini kadang-kadang orang nggak mengerti, dianggap bertentangan. Enggak. Karena ada 2 pilihan yang boleh diambil yang mana gitu. Ya. Oke. Setiap hari Id kita tidak boleh berpuasa, ya. Sedangkan Jum'ah itu adalah hari Id pekanan. Ya, diperingati dengan cara sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah itu sholat hari raya. Sholat duhur itu bukan, itu sholat harian, ini sholat pekanan gitu loh gampangannya. Men batukmu itu gampang ngerti. Ya. Tak ulangi meneh. Karena yang jadi masalah biasanya dibenturkan dengan duhur. Sebetulnya seharusnya jangan duhur aja, asar juga iya. Tapi kan kebiasaannya di publik duhur. Nah, aku jelaskan, sholat duhur itu sholat harian. Sholat Jum'ah itu sholat pekanan. Dia diikat oleh waktu 1 pekan. Duhur bersama 4 lainnya dia khomsa, sholawatin, 5 sholat itu diikat oleh harian yang 24 jam. Beda. Jadi beda gitu loh ya. Oke. Kita tidak boleh puasa ya. Begini hadisnya. Kalau ini dari Ibnu Abbas ya. Rasulullah ngendikan itu berucap bahasa halusnya Jawa ya. Sesungguhnya hari ini Jum'ah maksudnya Allah menjadikannya sebagai hari Id yang sudah kita bahas kemarin. Jadi hari Jumat itu hari Id, hari raya kita. Bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri sholat Jum'ah hendaknya mandi. Jika ia memiliki wangi-wangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwak. Ya kan kita mau kumpul orang banyak, ya harus segar fresh gitu loh ya. Maka diperintahkan mandi, bersiwak ya, terus memakai parfum gitulah ya. Cuman yang mau kita bidik bahwa hari Jum'ah itu hari Id. Ya. Berarti tidak boleh puasa. Ya. Itu hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga ya. Mengharamkan mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Karena apa? Hari Id. Enggak boleh puasa. Ya. Ini dari Abi Hurairah ya. Kanjeng Nabi ngendikan, jangan kalian mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'ah. Kecuali jika engkau juga berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ini dikompilasi oleh Pak Bukhari dan Pak Muslim. Artinya kamu tidak boleh berpuasa di hari Jum'ah. Kecuali kamu ya sehari sebelumnya sudah berpuasa, Kamis, Jumat, nah itu boleh. Atau Jumat, Sabtu, itu boleh. Tapi kamu berpuasa hari Jumat, Kamisnya tidak, Sabtunya tidak, itu tidak boleh. Ya, aku ulangi. Jangan kalian mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'ah, kecuali
jika engkau juga berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Ya. Sebelumnya khomsa Jum'ah puasa boleh dua puasa berarti, atau Jum'ah Sab'ah ya, Jumat Sabtu boleh. Tapi Jum'ah only, hanya Jum'ah tok kamu puasa, itu tidak boleh. Kan tadi di atasnya sudah dijelaskan di dalil yang kedua ya, bahwa Jum'ah itu hari Id. Oke, di sini jelas ya. Timbul masalah sekarang ya, timbul masalah. Masalahnya gimana? Klausulnya sudah aku jelaskan bahwa cara kita memperingati, mensyukuri ya kelahiran kita dengan cara berpuasa. Lah kalau yang hari lahirnya Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsa, Sab'ah tidak masalah. Karena tidak ada larangan. Dan itu bukan hari Id. Lalu bagaimana kalau kita lahir hari Jum'ah? Masalah timbul. Itulah yang dipertanyakan oleh saudara kita ini, Kang Mas, siapa tadi? Sebentar, lupa namanya. Bapak kita dari Balikpapan ini ya, Kang Mas SW ya, Kang Mas SW, itu yang jadi masalah. Klausulnya aku sampaikan dulu ya. Cara kita mensyukuri puasa kelahiran kita itu tidak seperti orang-orang Ghairu Islam ya. Kita disuruh mensyukuri lewat ibadah puasa. Ya. Hari Senin ya kamu Senin puasa. Lahir Selasa, Selasa puasa. Lahir Kamis, Kamis puasa. Lahir Sabtu, Sabtu puasa. Lahir Jumat, bagaimana ini? Karena Jumat itu dilarang berpuasa berdasarkan hadis yang tadi. Problem. Ya kan? Terus bagaimana problemnya ini memecahkannya? Nah, itu yang ditanyakan oleh Kang Mas SW tadi. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan kajian kita. Ternyata ada hadis lain yang menjelaskan itu. Sama hadisnya dari Abu Hurairah juga. Jadi begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Kanjeng Nabi Muhammad ya. Beliau ngendikan, beliau bersabda begini. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk sholat lail ya. Lail itu malam ya, sholat itu ya sholat ya. Kalau qiyamul lail itu maka qiyamul lail, qiyamul itu tegak, bangun, bangkit. Qiyamul itu kiamat. Masuk dalam otak-otak goblok dikirain kiamat itu hancurnya bumi dan langit. Bukan. Kacau. Maka kebodohan itu kalau nggak kita potong kompas dari sekarang, kalau kita tidak berani hadapi, kalau kita tidak berani berhadapan dengan mainstream, itu akan terwariskan terus kebodohan itu. Ya, salah pasang. Sebetulnya yang dia maksud itu sa'ah. Al-Quran itu mengatakan sa'ah. Itu li saati. Itu di surat Az-Zukhruf 61 itu ada. Wa innahu li saati. Itu hancurnya bumi dan langit. Bukan kiamah. Kiamah itu bangkit setelah hancur, kita amblas semua baru dibangkitkan. Maka yang disebut hari kebangkitan kiamah gitu. Publik keliru. Kiamah dipahami, dikirain itu sa'ah, padahal tidak. Sa'ah itu hari hancurnya langit dan bumi, kiamah itu hari kebangkitan. Makanya kan aku sering ngomong, kalau begini caranya, kalau generasi-generasi Islam tidak diberikan edukasi yang mencerdaskan, kapan Islam itu akan kiamat?
Ya, makanya orang-orang kalau nggak memperhatikan kajian-kajian kita, tiba-tiba dia masuk, dia akan bingung. Nah, nanti ujuk-ujuk bilang, oh sesat, padahal dia goblok, orang dibilang sesat. Ya, kiamat itu artinya bangkit. Jadi ketika aku ngomong, kapan kalau gini caranya umat Islam akan kiamat? Itu artinya kapan umat Islam ini akan bangkit? Kalau generasinya tidak diberi metodologi education yang berbeda dengan yang lain-lainnya itu yang begitu-begitu saja. Begitu juga kalau aku ngomong, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawat untuk channel ini. Orang bingung. Karena dia tidak paham apa itu sholawat. Iya kan? Makanya untuk viewer-viewer baru yang masuk ke channel ini aku ucapkan selamat datang. Kalau Anda kerasan, monggo silakan. Kalau Anda tidak kerasan, silakan tinggalkan, tidak ada masalah. Ya, tetapi yang aku minta supaya kalian tidak salah nanti memotret, ikuti aja dulu kajiannya. Kalau nggak tahu tanya sama senior-senior kalian. Di kolom komentar nanti kan dijawab itu sama senior-senior kalian. Ya. Contohnya begini aku jelaskan tadi, Qiyaumul Lail. Qiyamul itu bangkit, bangun di tengah malam. Artinya apa? Untuk sholat. Sholat apa? Ya sholat tahajud itu, maka disebut orang Qiyaumul Lail. Qiyaumul itu kiamat. Artinya bangkit, artinya bangun, artinya tegak. Lail malam, di tengah malam. Gitu. Ya. Oke, itu di sini nggak boleh salat malam khusus, mengkhususkan hari Jumat itu nggak boleh. Ya. Aku baca lagi. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk sholat lail. Sholat lail itu ya Qiyamul Lail itu ya, sholat tahajud. Dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat dari hari-hari lainnya untuk berpuasa. Jadi hari Jumat itu dikhususkan dari hari-hari lainnya itu maksudnya ya selain Jumat. Misalkan Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsah, Sab'ah. Ya, dibedakan dengan Jum'ah, berpuasa, itu tidak boleh. Seperti yang tadi kan aku bilang, puasa itu di hari Id tidak boleh, dan Jumat itu hari Id. Jadi tidak boleh berpuasa. Tapi ini hadisnya belum titik, masih koma. Kecuali bertepatan dengan waktu yang seseorang yang biasa berpuasa padanya. Ini constraint, batasan yang harus dipahami untuk Mas yang bertanya dan untuk teman-teman yang lahirnya di hari Jumat. Lihat ya narasinya. Kecuali jika bertepatan, maksudnya Jumat itu bertepatan dengan waktu yang seseorang yang biasa berpuasa padanya. Itu boleh. Jadi artinya karena kamu selalu berpuasa di hari Jumat, untuk memperingati, untuk mensyukuri kelahiranmu, dan itu sudah menjadi kebiasaanmu, maka itu boleh. Gitu loh Mas ya. Bagaimana Mas? Tercerahkan? Alhamdulillah ya. Paham ya? Atau aku baca hadisnya secara keseluruhan lah ya. Secara keseluruhan itu begini. Jangan kalian mengkhususkan malam Jum'ah dari malam-malam lainnya untuk sholat lail. Dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat dari hari-harinya dari hari-hari lainnya untuk berpuasa, kecuali jika bertepatan dengan waktu yang seseorang yang biasa berpuasa padanya. Nah, tentunya karena panjenengan itu lahirnya Jumat, maka Jumat itu menjadi kebiasaan panjenengan Anda untuk berpuasa. Setiap Jumat puasa karena itu hari itu boleh. Ini, tolong dianu. Sudah? Oke. Itu penjelasan dari aku dan semoga ini menjadi education bagi kita semua. Maka aku menganjurkan, ayolah mulai sekarang. Kita dari diri kita sendiri ya, baru nanti kita mengajak yang lain, terutama keluarga kita, baru nanti saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita syukuri kelahiran kita itu dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa. Hari apa kamu lahir ya itu kamu berpuasa, ya. Bukan terus Senin. Kalau Senin itu kan Nabi, karena Nabi lahirnya hari Isnain gitu, ya.
Itu aku sudah jelaskan. Dan berikutnya ini juga kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk yang itu tidak ada dalilnya, tapi itu sudah menjadi jangan begitu. Itu nggak ada dalilnya. Kalian mesti sering ya. Kalau malam Jumat itu terus ada guyonan bahwa sunnah Rasul itu nggak ada dalilnya. Aku cari-cari nggak ono itu. Itu geblek itu. Ya. Tahu kan yang aku maksud kan? Nggak ada itu dalilnya malam Jumat sunnah Rasul. Mau malam apa aja terserah boleh. Orang itu istri-istri kamu sendiri kok. Yang penting sah. Ini kadang-kadang publik ini terkecoh oleh sesuatu yang karena makanya bukan yang umum itu menjadi benar, bukan. Tapi kita berusaha yang benar itu kita umumkan, bukan yang umum itu kita benarkan. Sekarang kan umum di mana-mana, di WA, di kalau misalkan Kamis nanti malam Jumat sudah mulai itu gentayangan konten-konten sunnah Rasul. Ngapain? Dalilnya nggak ada. Al-Quran mengatakan istrimu ladang kamu. Mau kapan kok. Yang penting itu istrimu boleh. Ya, kalau tetanggamu itu nggak boleh. Itu aku kadang-kadang gregeten gitu. Kita ini harus beda lah ya. Kita sudah ngaji. Kan aku sudah bilang Islam rasionalis. Jadi pijakan keberagaman kita Islam itu berdasarkan rasional yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu aku kira untuk Mas apa tadi? Mas SW ya. Mas SW yang ada Mas SW yang ada di Balikpapan, semoga jawabannya bisa dijadikan pedoman. Monggo silakan berpuasa kelahiran di hari Jumat ya. Aku cukupkan sampai di sini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Semoga Gusti Allah Agung selalu meridhoi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.